Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Efran Heriadi, pengamat politik dari Kabupaten Musirawas. Pak Efran, kalau kita tahu ada 6 dapil ya untuk di pemilu di Kabupaten Musirawas ini sendiri tentunya. Kalau tadi kita sudah membahas dapil 1 nih ya. Dapil 1 dengan caleg potensial dan juga caleg petahana. Saya pengen tahu untuk di dapil 2 dan seterusnya nih. Mungkin bisa jelaskan siapa saja nih, ada berapa orang yang caleg petahana di dapil 2 dan juga caleg potensial ya untuk dapil 2 dan sekitarnya. Mungkin bisa jelaskan ya Pak. Baik, tadi dapil 1, sekarang dapil 2. Dapil 2 itu kan ada 2 kecamatan, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tugu Mulyo. Kalau kita lihat di petahana di sini ada dari PDIP, dari Gerindra, Golkar, Nasdem, dari PKS, dari Hanura juga. Itu yang caleg-caleg petahana, namanya mungkin kita sudah tahu lah. Nah, tapi di sini di dapil 2 ini juga cukup menarik karena ada beberapa caleg potensial yang datang misalnya dari Partai Demokrat, dari Nasdem, dan dari Partai Golkar. Mereka ini berpeluang untuk kalau istilah saya ini mengkudeta dari caleg petahana ini. Tapi kalau saya lihat di sini caleg petahana di dapil 2 ini cukup familiar, cukup terkenal lah untuk popularitas mereka. Ini cukup terkenal di Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Jadi saya rasa ada beberapa pertukaran di sini, tidak sebanyak di dapil berikutnya. Ini mungkin ada sekitar 2 atau 3 lah paling banyak, 2 lah kira-kira yang kalau kami lihat di sini, ya caleg potensial yang akan mengkudeta lah ya, dari caleg petahana tadi. Baik, ini untuk di dapil 2 ya. Karena dapil 2 ini mayoritas ini banyak sekali ya. Ini merupakan dapil yang memang terlihat lebih lebih terlihat lah seperti itu Pak ya untuk dapil 2 ini sendiri, atau sama nih untuk tiap dapil? Ada beberapa catatan kami dapil neraka kalau kita istilahkan ini dapil neraka. Tapi yang berikutnya kita bahas dulu sebaiknya dapil 3. Dapil 3 itu ada Kecamatan Selangin, SDL Lulu Trawas, dan Sumber Harta. Di sini juga ada petahana. Nah, di sini dalam petahana ini kita lihat seperti Partai Nasdem misalnya. Di sini ada 2 petahana karena ada perubahan dapil. Ada 2 petahana ini kalau kita lihat ceruk suaranya ini berbeda. Jadi di dapil ini kalau saya dan kawan-kawan melihat ini ada kemungkinan mereka mendapatkan 2 kursi. Tapi dengan catatan juga yang caleg-caleg di bawahnya ini signifikan untuk menyumbang suara. Dan terus ada caleg dari PDIP juga dari PDIP di SDL Lulu Trawas ini ada juga. Nah, terus di sini ada juga caleg potensial. Jadi potensial ini ada yang cukup menarik di sini dari Partai Golkar misalnya. Ada 2 orang caleg potensial kalau kami lihat, tergantung dengan bagaimana strateginya. Karena kalau di sini cukup sulit lah untuk mendapatkan 2 kursi kalau kita lihat dari dapil 3. Ya, dapil 3 ini untuk partai-partai yang lain. Baik. Terus dari dapil 4 ada pendatang baru lagi ini dari PKS. Karena kita lihat jujur saja PKS ini basis suaranya ini mereka ini agak berlainan. Berlainan artinya tersendiri, mereka ini tidak sama dengan partai-partai yang lain. Seperti di 2014 kemarin misalnya di dapil sebelum perubahan dapil, kita tidak menyangka di Muara Lekitan, Muara Kelingi, dan Tuan Negeri pada saat itu ini PKS akan mendapatkan kursi. Ternyata mereka bisa memperoleh kursi itu. Nah, di dapil 3 kita lihat PKS juga punya peluang, terus dari PAN juga punya peluang, dan juga partai-partai lainnya. Yang seterusnya dari dapil 4. Nah, dapil 4 ini hanya ada Kecamatan Megang Sakti. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dapil 4 ini banyak disebut-sebut, dan saya sendiri sepakat bahwa dapil 4 ini adalah salah satu dapil neraka. Sini hanya ada Kecamatan Megang Sakti.
sedangkan ini caleg petahana ini cukup terkenal lah di Kabupaten Musirawas. Ini ada dari PDIP 2 orang, ini dari Golkar, dari Nasdem, dari PKS, dari PAN dan Demokrat. Ini caleg-caleg petahana. Tapi juga di sini ada caleg potensial, terutama kita lihat dari Gerindra ini. Dari Gerindra ini sosok yang cukup terkenal lah ya. Dan mereka ini saya lihat dari komposisi dari caleg Gerindra di Megang Sakti ini cukup signifikan, dan saya berani bertaruh lah kira-kira bahwa Gerindra akan mendapatkan kursi di dapil ini. Juga selain itu juga dari PKB kita lihat juga dengan komposisi calegnya di sini juga bisa untuk mengisi 1 kursi, paling tidak 1 kursi lah yang ideal untuk PKB di dapil ini. Juga ada dari partai baru, kalau kita lihat ini dari Perindo misalnya di dapil Megang Sakti ini. Tapi sekali lagi di Megang Sakti ini adalah dapil neraka. Maka agak besar kemungkinan justru caleg petahana yang akan terlempar dari persaingan. Ini dikudeta oleh caleg potensial, terutama dari Gerindra saya rasa. Baik. Oke, itu baru dapil 4 Nah, ya. dapil 5 juga termasuk dapil neraka karena saya ada di daerah sini, jadi saya sangat paham di sini. Di sini kan ada 8 kursi yang tersedia. Dari 8 kursi yang tersedia ini ada 9 caleg petahana. 9 caleg petahana? Iya, artinya mau tidak mau paling tidak ada 1 caleg petahana yang harus masuk kotak ini. Benar sekali. Ya, yang gugur. Karena ada dari 9 caleg petahana, sedangkan kursi yang tersedia ini ada 8. Dan kalau kita lihat justru di dapil 5 ini ada pertarungan yang sangat ketat di internal partai. Ya, kita sebut saja misalnya caleg petahana ini ada dari PDIP, dari PKB, dari Nasdem, terus dari PAN, dari P3, dari PKS, Demokrat, dan Nasdem di sini ada dari Nasdem juga. Nah, terus kenapa saya katakan sangat ketat di internal partai? Ini misalnya di PDIP. Nah, di PDIP ada salah satu caleg petahana yang berasal dari partai lain. Ini kan bergabung ke PDIP. Nah, kalau kita lihat suaranya pada pemilu 2014, mereka ini ada sumbangan suara dari caleg-caleg lain, terutama ada suara partai yang membuat mereka bisa memperoleh kursi. Nah, ini ada dua hal yang bisa saja terjadi. Hal pertama adalah jika mereka ini sama-sama berjuang all out, ini bisa 2 kursi. Tapi kalau tidak, justru di sini salah satunya ini akan terlempar dari persaingan alias masuk kota. Terus juga di Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini sangat menarik sekali. Kemarin mereka ini di dapil Muara Lekitan, Muara Kelingi, dan Tuan Negeri, tapi sekarang Tuan Negeri sudah terpisah. Ini adalah pemilik suara terbanyak di dapil. Sehingga ada 2 caleg yang terpilih dari Partai Demokrat. Tapi saya rasa dalam pileg ini salah satunya harus masuk kota. Karena dengan lepasnya Tuan Negeri, saya melihat ini Tuan Negeri ini ada yang kemarin tergabung di Muara Lekitan, Muara Kelingi. Ini kan ada basis suara yang sekarang bertarung di Muara Lekitan, Muara Kelingi. Artinya Tuan Negeri kan sudah lepas. Nah, di sini saya melihat sama dengan PDIP tadi, bahwa bisa mereka 2 kursi, tapi bisa juga terlempar 1. Dan yang hal menarik lagi dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem kita melihat di sini ini ada caleg petahana 1 dan caleg potensial 1. Nah, pendatang baru. Nah, ini juga sama. Jadi artinya kalau ada partai yang memperoleh 2 kursi di dapil 5 ini di antara 3 partai yang saya sebutkan tadi, ada PDIP, ada Demokrat, ada Nasdem. Tapi juga jangan lupakan bahwa di dapil ini ada beberapa caleg-caleg potensial seperti dari Gerindra,
dari Golkar, dari Nasdem sendiri yang seperti disebutkan tadi, juga ada sisa suara ini dari Hanura. Dan justru saya melihat di sini ada beberapa yang seperti kita katakan tadi ya, ada partai yang kemarin memperoleh kursi justru di sini agak sedikit terseok-seok saya rasa yang di sini yang caleg petahana tadi. Baik. Yang terakhir itu Di Dapil 6 itu BTS Hulu, Sukakarya dan Tua Negeri. Sini ada petahana. Walaupun ada perubahan partai di sini, ada dari Gerindra, dari Golkar, dari PKS, dari Demokrat. Nah, ini beberapa caleg petahana. Juga ada caleg potensial yang sangat menarik di sini. Banyak sekali caleg-caleg potensial yang berpotensi untuk mengkudeta atau bersama-sama dengan caleg petahana, karena ada perubahan signifikan seperti Tua Negeri tergabung di dapil ini, kemudian Sukakarya dan BTS Hulu yang pada pemilu 2014 itu tergabung di TPK, dan Muara Beliti juga Jayaloka, ada 5 kecamatan kemarin. Ini 2 ditambah Tua Negeri ada 3 ya. Jadi ada beberapa caleg potensial di sini. Seperti dari PDIP kami melihat ada 2 caleg potensial di sini. Terus dari Partai Golkar juga ada, dari Nasdem ada 2 juga, dan dari PKS itu ada 1. Nah, kalau kita melihat di sini bisa juga di dapil ini ada kemungkinan satu partai mendapatkan 2 kursi. 2 kursi, baik. Untuk dapil 6. Nah, jadi itu itu 6 dapil Pak ya. Jadi 6 dapil ini sendiri kemungkinan besar tentunya ada 2 partai yang bisa mendapatkan 2 kursi. Bisa. Ya, kalau 3 kursi, 4 kursi saya rasa kemungkinan kecil. Sangat sulit. Saya berani mengatakan itu impossible lah. Baik, Pak Efran, kita akan menyambung obrolan kita tentunya ya. Kita akan menyambung obrolan kita di hari ini tentunya, tapi sesaat lagi tentunya Pak Efran. Baik, pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali dan tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.